Awalnya itu cuman karena di perbukitan ini mau dibeli orang, lalu saya kalau ya bukit ini dibeli orang kan kita lalu nanti nggak punya bukit itu, karena bukit itu memang strategis untuk melihat Candi Borobudur. Akhirnya saya berpikiran untuk didirikan wisata. Nah, kalau ada wisata tentu ada oleh-oleh ataupun minuman khas, yaitu saya munculkan kopi ini. Gitu. Ya, saya tekuni dengan Mas Edi, dengan Pak Muji, dengan Pak Kartejo, dan yang lain-lain, tapi cuman beberapa orang. Tapi hasilnya itu kegiatan apa di dusun ini nanti saya support. Gitu. Tentang jenis kopi, yaitu di sini ada kopi yang identik di Menoreh itu kopi Robusta, dan kalau untuk Arabica itu cuman untuk pelengkap saja. Ya, kalau kopi Menoreh itu yang paling dinikmati ataupun disukai itu karena khas mokanya yang lebih tebal. Setelah didirikan yaitu produksi kopi di sini, lalu di antara 6 dusun itu semua bergerak untuk mendukung dengan adanya ya kopi dirawat, diolah dengan sebaik-baiknya. Gitu. Oh, jadi untuk baristanya sendiri kebetulan dulu awal mula itu ada barista dari Muntilan itu yang peduli sama petani. Jadi dia yang mengajarkan tentang gimana sih proses kopi itu diproses yang benar, terus mengolah yang benar, dibikin terus diseduh dengan cara yang benar, pakai alat-alat yang standarnya gitu. Dari situ aku tertarik nih. Dari awal emang aku juga udah suka sama kopi. Jadi dari suka itu jadi nambahin aku pengen nih jadi ngeracik kopi yang benar. Nah, dari situ mulai tumbuh senangnya itu saya bisa memproses kopi terus bisa dinikmatin banyak orang. Itu adalah nilai tersendiri buatku. Ya, awal proses yaitu kopi itu dipetik dengan milih yang merah, benar-benar merah. Lalu setelah dipetik, dibawa pulang, dipilih lagi yang antara yang merah benar ataupun yang kuning. Setelah dipilah itu, apalagi yang hijau nanti karena metik itu pasti ada yang ikut yang hijau. Akhirnya nanti yang benar-benar merah yang diproses dulu, yaitu dengan proses yang pertama itu direndam di dalam ember ataupun bak, lalu yang ngapung dipisah. Setelah yang ngapung diambil, yang tenggelam itu dipulper. Setelah dipulper itu lalu direndam, yaitu 1 hari 1 malam ataupun 24 jam, itu langsung dijemur. Setelah dijemur, setelah kering itu dimasukkan gudang, itu diistirahatkan selama paling tidak 3 bulan. Setelah 3 bulan itu ya kalau mau dikonsumsi itu lalu dihuler. Dihuler itu dikupas cangkangnya. Setelah dikupas cangkangnya
nanti masih disortir, dan juga setelah disortir nanti lalu di roasting. Kalau sudah di roasting itu didiamkan selama 3 malam karena untuk biar resting dulu untuk mengurangi yaitu kafeinnya, yaitu sekitar 3 malam itu lebih aman dikonsumsi. Kalau sudah 3 malam lalu bisa siap seduh gitu. Budaya ngopi sebelum ada kedai, saya kira nggak ada yang budaya ngopi. Cuman kalau ngopi ya kopi sasetan kapal api itu mungkin itu. Tapi setelah ada produksi kopi di sini itu karena sewa roasting di sini memang saya bikin ya terjangkau lah. Warga di sekitar sini itu banyak yang untuk roasting kopi di sini lalu dinikmati sendiri. Jadi hasil panen sendiri di roasting sampai tepung itu lalu diminum sendiri-sendiri di keluarga-keluarga ataupun untuk bersama-sama sambil nongkrong di dusunnya masing-masing gitu. Ya kalau senangnya itu ya karena kopi di sekitaran Menoreh ini, Menoreh yang Borobudur itu bisa dirawat, diproduksi sendiri, dan warga itu jadi senang karena di sekitaran sini sudah ada yang produksi kopi, ada wadahnya. Lalu kalau mau merawat kopi, menanam kopi, itu sudah bisa dijual di sini ataupun dikonsumsi sendiri, ya sudah ada alatnya. Khususnya ya meningkatkan ekonomi di sekitaran Majak Singi. Kopi Borobudur ini jadi nilai tambah buat dusun sini, karena dengan adanya kopi ini bisa mengangkat nama dusun ini jadi terkenal di luar gitu. Dan juga kalau memang ada yang mau belajar di sini, saya siap menerima dari pupuk sampai kita jadi barista. Lagi pada didiskusiin pengen ada kelas nih di sini, bikin kelas gitu setiap bulan atau setiap minggu gitu, biar teman-teman bisa gimana sih cara nyeduh kopi yang benar. Dan kemudian nanti kalau misalkan sini ada cabang lagi bisa dimasukin oleh teman-teman muda biar kita dapat lapangan kerja gitu. Gimana sih untuk anak-anak muda itu nggak hidup di perantauan tapi bisa hidup di desa dan menghasilkan uang gitu. Jadi pelan-pelan lah mulai aku ajak teman-teman untuk gabung ikut gimana sih proses kopi, manfaatin kopi yang ada di dusun ini biar bisa dijual lagi dengan nilai yang lebih tinggi lagi gitu. Untuk kepemilikan lahan di sini yaitu semua warga itu punya. Kalau tanaman-tanaman kopi itu dari nenek moyang itu sebetulnya sudah ada, tetapi di sini ya nggak dirawat, hanya kalau ada buahnya itu dipanen, kalau nggak ada nggak dikasih pupuk, nggak dikasih apa-apa. Tapi kalau sesudah ada pembinaan, sudah ada yang mendampingi, itu
Lalu semua kopi yang Songgolangit itu dipangkas, dipotong, diremajakan. Sesudah tumbuh disambung, ini juga kopi ini sambungan. Kalau bawahnya itu biasa dicarikan yang akarnya kuat. Kalau yang di atas itu dicarikan yang dompolan atau hasilnya lebih banyak seperti ini. Kalau dihitung satu ruas ini, satu dompol ini kan kurang lebih bisa 25 sampai 30 biji. Kalau panen bisa bersamaan, mungkin kalau ditimbang ya bisa 3 kilo satu batang. Panennya kopi itu 1 tahun hanya 1 kali, dan masa petiknya itu yang berulang-ulang karena ya di sini kopi harus dipetik merah ya. Kalau tidak dipetik merah ya rasanya sudah tidak bagus. Kalau nanti bulan-bulan 7, bulan 6, bulan 7 itu sudah bisa mungkin semua ya bisa dikatakan panen raya, itu bisa. Tapi kalau sekarang itu ya baru istilahnya nyeplek-nyeplek atau nyari yang merah-merah dulu. Ini lubang di bawah ini yang seperti apa, wudel ini mudah dimasuki binatang-binatang, yaitu kumbang kopi, itu mudah masuk sini. Warga itu bareng-bareng unduh itu, manen itu. Ya biarpun hanya apa diunduh sendiri-sendiri, setiap kepunyaannya sendiri, itu ya bareng-bareng lah itu. Nanti itu dibawa tempatnya Pak Es, itu nanti di situ diterima dan diolah bersama-sama kelompoknya. Tapi kalau kopi itu memang paling enggak setiap 6 bulan itu dikasih pupuk. Ya biasanya pakai pupuk kandang yang kita semua itu. Kalau dari kompos itu dari kelompok belum bisa memenuhi kebutuhan masyarakat atau petani kopi, itu ya yang ada yaitu pupuk kandang. Kalau pupuk kandang itu kan setiap warga punya. Kalau biasanya saya itu tanam bibit lokal, nanti kalau sudah hidup, sudah kira-kira 70-an senti itu terus dipotong, disambung. Itu sambungnya bisa sambung cabang produksi, bisa sambung sogol. Sogol itu kan di antara ini bisa tumbuh, jadi dinamakan sogol. Kalau cabang produksi itu sepertinya ini dipotong dan disambungkan antara ini, kan nanti akan tumbuh 2 cabang atau 4 cabang, itu sudah membuat seperti payung nantinya.
ya senang. Semua sudah melaksanakan tanam kopi, dan biarpun itu tidak ada bantuan, dia ya nyari-nyari kopi, bibit-bibit kopi yang lokal di sini dan ditanam. Dan nanti kalau itu sudah ya disambung sendiri. Kalau tidak bisa menyambung sendiri ya dari saya kan sudah ada teman-teman bisa menyambung. Lalu saya yang nyarikan di sana disambung. Kita dari 97 itu dari gereja ada kegiatan memuteri bumi, itu yang deklarasi Ganjuran, itu mengajak masyarakat itu menjadi tani lestari. Maksudnya tani lestari kembali seperti nenek moyang kita, tidak menggunakan pupuk pabrik, tidak menggunakan obat-obatan pabrik, tetapi menggunakan yang ada, atau pupuk kandang atau kompos dan obat-obatan ya seperti itu. Maka saya sendiri itu sudah lebih dari 20 tahun saya tidak menggunakan pupuk pabrik, sudah tidak menggunakan obat-obatan. Biarpun seumpama ada yang mau memberi, ini saya beri pupuk pabrik dan ini uang untuk apa upahnya menggunakan, saya tidak akan saya terima. Kalau harapan saya ya petani kopi di sini tetap ayo berjuang terus. Mudah-mudahan di sekitaran Borobudur ini tetap menggunakan kopi yang dari Menoreh ini, dan juga kalau harapan saya ya nanti penjualannya lebih lancar di sini, produksinya lebih banyak, lebih gede, dan juga nanti bisa untuk mencukupi ya operasional syukur lebih ya. Kalau operasionalnya cukup kan kita bisa sejahtera semuanya gitu. Mudah-mudahan ke depan itu selain untuk oleh-oleh yang dari sini, dan juga orang berkunjung ke Borobudur bisa oleh-olehnya kopi gitu. Rasa seneng ngunduh kopi, paring sing kuwasa, nanging aja lali.